Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya kita memohon pada Allah taufik. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini memberikan faidah yang besar buat kita, memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua. Allahumma amin. Salah seorang ulama berkata, Abu Abdurrahman Al-Umari, dia pernah memberikan satu statement, yaitu statement yang berkaitan dengan prasangka buruk seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin saja kita masuk dalam apa yang diucapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, kuntu janinan fi batni ummi. Dahulu saya hanya sebuah janin. Dulu kita semua hanya janin yang terdapat di dalam perut ibu kita masing-masing. Tanpa terkecuali kita semua adalah semuanya berawal dari janin yang ada di dalam perut ibu kita masing-masing. Kemudian beliau mengatakan wa kana yu'ta birizqin. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, dan dari sejak masih di janin, Allah telah memberikan setiap janin rizkinya. Setiap janin diberikan rizki oleh Allah Jalla dzikruhu. Dan ini juga menyalahi prinsip hidup manusia. Usaha atau hasil, ketika seseorang ingin memperoleh hasil maksimal, maka seseorang harus berusaha secara maksimal walaupun mengorbankan segala cara. Ternyata tidak. Sama-sama kita mengalami jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita pernah menjadi
sebuah janin, yang janin tidak berusaha, bahkan tidak hanya berusaha, janin pun tidak meminta kepada sang pemberi rizkinya, yaitu Allah Jalla dzikruhu. Walakin kana yu'ta birizkin, kata Imam, akan tetapi Allah tetap memberikan sang janin itu rizkinya. Ada rizki tersendiri janin. Sampai 9 bulan di dalam perut seorang ibu tetap memiliki rizkinya, tanpa diminta, tanpa diusahakan, tanpa mati-matian. Ya subhanallah, ya subhanallah. Bahkan tidak sampai di situ, beliau rahimahullah mengatakan hatta yudha fi fami. Bahkan setelah kita semua yang diawali dengan janin keluar dari dalam perut ibu kita ke alam dunia ini, rizki itu berlanjut. Allah berikan, Allah gerakan hati kedua orang tua kita, Allah gerakan hati orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya subhanallah, kita mulai diberikan makanan terbaik untuk setiap bayi yang terlahir di bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah ASI. Kemudian kita disuapin makanan-makanan yang lainnya. Ya subhanallah. Dan itu semua tidak ada permintaan sedikit pun dari kita, tidak ada permohonan sedikit pun dari kita. Yang ini menunjukkan, yang ini menjelaskan kepada kita, Allah ketika menciptakan sesuatu pasti memberikan rizkinya. Tidak mungkin seseorang wafat di muka bumi ini kecuali rizkinya telah disempurnakan oleh Allah Jalla dzikruhu. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia mencari rizki sebanyak-banyaknya, akan tetapi mereka memaksiati sang pemberi rizki tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan hatta idza kaburtu wa araftu rabbi sa'a dhanni. Dan mulailah ketika kita telah menjadi manusia, sedikit demi sedikit tumbuh besar, mulai berkembang kepala kita, akal-akal kita, mulai pintar kepala kita, dan bertambahnya kepintaran, bertambah pula suudzon kepada Allah. Mulailah kita khawatir tentang rizki-rizki kita yang dulu sebelum kepala ini berfungsi sebenar-benarnya, tidak ada sedikit pun rasa khawatir tentang rizki-rizki yang Allah akan berikan kepada manusia. Apakah untuk itu kepala ini difungsikan, isi kepala ini diasah untuk menumbuhkan rasa khawatir kepada sang pemberi rizki? Ya subhanallah, ya subhanallah. Beliau rahimahullah mengatakan hatta idza kaburtu wa araftu rabbi sa'a dhanni, kesempurnaan akal ternyata tidak hanya menghasilkan kebaikan, ternyata justru membuat keburukan. Dan di antara keburukan yang dihasilkan dari kesempurnaan akal adalah berburuk sangka terhadap Rabb-nya Allahu Jalla dzikruhu mengenai rizkinya. Mulailah manusia khawatir hidup di bumi ini tidak mendapatkan rizki dari Allahu Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan fa ayyu abdin asyarrun minni. Jika kondisi manusia seperti ini, maka tidak ada manusia yang lebih buruk dari manusia yang memiliki prinsip hidup seperti ini, yaitu manusia yang semakin hari semakin berburuk sangka kepada Rabb-nya Jalla dzikruhu, terlebih khusus tentang permasalahan rizki hidup di atas permukaan bumi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin
wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim yang seharusnya ini menjadi pondasi hati-hati kita. Apa kata Allah? In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud dengan jika kalian menolong Allah artinya jika kalian menunaikan hak-haknya Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka konsekuensi kebaikan yang akan kita peroleh adalah pertolongan dari Rabbul Izzah. Inilah yang seharusnya ditanamkan dalam hati-hati kita. Bukan kita semakin hari semakin berburuk sangka kepada Rabb kita. Kalau dulu sebelum kita tunggang-tungging salat, kalau dulu sebelum kita puasa di bulan Ramadan, kalau dulu sebelum kita baca Al-Quran, Rabb kita telah memberikan kita rezeki buat kita. Bagaimana lagi jika kita hari ini sudah mulai melakukan ketaatan-ketaatan kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah Allah akan menyia-nyiakan kita? Mungkinkah Allah akan membiarkan kita? Wallahi tidak mungkin. Wallahi tidak mungkin. Kalaulah kita sebuah janin, kalaulah kita sebuah atau seorang anak bayi yang belum melakukan ketaatan-ketaatan diberikan rezekinya, bagaimana lagi kalau kita hari ini telah berusaha sekuat tenaga kita mentaati Rabb kita? Maka pertolongan Allah, kemudahan rezeki-rezeki dari Allah Jalla Dzikruhu itu adalah sebuah hal yang bisa dipastikan untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk tidak berburuk sangka kepada Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.